Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ini gara-gara saya melihat perdebatan antara Guru Gembul dan Gus Wafi, sahabat saya. Jadi ya ingin menyampaikan beberapa hal ini terkait tentang sesuatu yang sebetulnya penting untuk dibahas pertama kali sebelum membicarakan Ubaidillah itu putranya siapa. Lebih-lebih untuk kepada persoalan nasab yang hari ini berglamor ya, rame dibicarakan. Jadi gini, kita kan tahu punjer utama atau ya tokoh utama yang diklaim sebagai leluhurnya para habaib itu kan Said Ahmad bin Isa. Nah, pokok persoalannya itu sebetulnya di situ. Nah, sebelum kita itu membicarakan apakah Said Ahmad bin Isa memiliki putra Ubaidillah, ini kan sebetulnya yang mesti kita kulik terlebih dahulu adalah bagaimana kehidupan Said Ahmad bin Isa dan kemudian sebetulnya meninggalnya itu di mana. Nah, saya kira yang perlu diselesaikan terlebih dahulu itu. Dan menariknya itu gini, ketika kita membaca dari berbagai literasi, ini secara saintifik belum pernah ada satupun kitab yang menyatakan bahwa makam Said Ahmad bin Isa itu berada di Yaman. Nah, itu secara saintifik loh ya. Dalam artian eh, ilmiah dari versinya Guru Gembul ya. Versinya Guru Gembul itu kan Indrawi. Itu belum pernah ada satupun sebagai saksi yang melihat kemudian dia itu mengatakan bahwa makam Said Ahmad bin Isa tuh di sini nih. Saya melihat pemakamannya itu belum ada. Secara saintifik mau berita ya, berita sen gimana sih? Jadi orang yang melihat secara langsung, melihat secara saintifik, secara indrawi, lalu kemudian dia memberitakan, meskipun pada akhirnya nanti kan kita sebagai orang yang hidup di masa sekarang itu mendapatkan kabar. Yang ada itu hanya seperti ini loh. Makam Said Ahmad bin Isa di sini, kata ini kata ini. Bahkan ada ini satu kitab yang berjudul Fathur Rahman Rahim atau apa itu yang pernah saya bahas itu kayaknya. Itu menyatakan dengan tegas bahwa makam Said Ahmad bin Isa itu baru ditemukan beberapa abad ya setelah beliau itu meninggal. Nah, waktu itu sekitar tahun 8 Hijriyah kalau nggak salah, 8 atau 9 Hijriyah. Nah, itu sang penulis kitab sendiri yang menyatakan bahwa pada abad itu, kalau nggak 8 9 ya Allah alam, nanti saya buka karena ini saya hanya ngomong secara apa yang saya tertariki kemudian saya ingin sampaikan saja lah gitu. Jadi di abad ke-8 atau abad ke-9 itu, saya ingat saya abad 9. Itu ada seorang penulis kitab yang menyatakan bahwa letak persisnya makam Said Ahmad bin Isa itu belum ditentukan. Cuma beliau itu yang menulis kitab menyatakan bahwa dulu leluhurnya itu entah leluhur ke satu atau kedua, entah ayah atau kakek atau paman atau apa gitu, tapi itu yang hidup di abad ke-8, leluhurnya yang abad di abad ke-8. Nah, itu biasanya ke daerah situ ziarah begitu, dan ya belum tahu makamnya di mana, itu belum tahu padahal itu abad ke-9. Itu kan menunjukkan bahwa secara saintifik ini, saintifik eh, orang yang hidup semasa dengan Said Ahmad bin Isa atau Ubaidillah itu ya, itu memang sama sekali belum ditemukan satu saksi pun yang menyatakan bahwa dia melihat pemakaman Said Ahmad bin Isa berada di Yaman itu. Nah, ini yang sebetulnya menarik juga untuk dibahas lebih panjang. Karena selama ini yang kita lihat itu kan hanya
pembahasan tentang oh nasab ini. Sedangkan kalau memang kita betul-betul kekurangan literasi atau kekurangan informasi atau kekurangan bukti, ya berarti kan ini masuknya adalah ke dalam ranah-ranah kepercayaan. Ya ini sangat rasional sekali sih ya. Karena kalau kita katakan sebagai ini ya sesuatu yang ilmiah secara paten, tapi yang kita bicarakan ini adalah sesuatu yang jelas bisa di metafisik, bisa di visualisasi, bisa dilihat secara indrawi, bisa disaksikan. Artinya itu adalah sesuatu yang ya indrawi, fisik. Orang dimakamkan itu kan semua orang bisa melihat jasadnya bagaimana dan lain sebagainya, letaknya di mana, prosesnya di mana. Nah itu kalau nggak ada kemudian beberapa abad kemudian baru oh makamnya di sini, lah ini kan ya gimana ya, agak repot juga memang. Tetapi saya kurang tahu kenapa kok yang terus dibicarakan itu ke sesuatu yang malah justru lebih kepada ininya ya apa sih mudahnya itu ya lebih kepada buah dari adanya keberadaannya makam Said Ahmad bin Isa berada di Yaman. Wong makamnya saja belum ditemukan, belum ditemukan secara saintifik loh ya, ataupun syahid-syahid yang menyaksikan secara indrawi itu kan nggak ada. Lalu kemudian sudah membicarakan putranya, sudah membicarakan keturunannya sampai sekarang. Ya ini terlepas dari sesuatu itu apakah benar atau salah ya, tetapi orang kalau proses berpikirnya ingin tahu secara jelas, punya ilmu, punya pengetahuan secara jelas kan ya harusnya itu didetailkan dulu. Apakah pemakamannya itu memang betul-betul ada di Yaman, kemudian kenapa kok makamnya itu baru ditemukan beberapa abad setelah Said Ahmad bin Isa itu meninggal. Nah pertanyaan besarnya kan pada akhirnya begini, kalau beberapa abad saja itu belum ditemukan, lalu atas dasar apa itu makam dibangun kemudian diziarahi dan diyakini itu adalah makam Said Ahmad bin Isa? Ya oke lah, ini terlepas dari percaya karomah atau tidak, saya sangat percaya sekali seorang wali itu memiliki karomah. Akan tetapi kita ini di dalam berpikir kan ya sudah diajari oleh para ulama bahwa kita mengetahui sesuatu itu ya setidak-tidaknya ya tahu bagaimana definisinya, tahu bagaimana dalil-dalilnya, sesuatu yang menunjuk kepada apa yang kita tahu itu. Kemudian yang versi kedua seperti yang disampaikan oleh Gus Wafi itu ya dengan al-hawasus salimah atau khobar mutawatir, sedangkan dan juga akal ya. Sedangkan konfirmasinya ini kan masih secara saintifik belum bisa dibuktikan secara jelas. Ya kira-kira itu yang mungkin bisa dipertimbangkan lebih jauh lah untuk yakin atau tidak yakin. Ya mungkin selamatnya itu memang ya kurang tahu gitu sahabat ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.